Di awal film terlihat keluarga miskin yang tinggal di perkampungan kumuh yang berada di bawah tanah. Terlihat seorang ayah bernama Kim, seorang ibu bernama Chung Sok, dan dua anaknya Ki-woo dan Ki-jong. Sehari-hari mereka semua bekerja sebagai tukang lipat kotak pizza. Pendapatannya pun tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Jaringan internet pun mereka harus mencari dari tetangga mereka. Tak lama terlihat seorang pemabuk yang kencing di depan rumahnya. Pemabuk itu pun ditegur oleh seorang pemuda. Pemuda itu adalah teman Ki-woo yang bernama Min Hyuk. Min Hyuk ini memberikan hadiah sebuah batu peninggalan kakeknya. Tak lama Min Hyuk menawarkan Ki-woo untuk menjadi penggantinya, menjadi seorang guru privat bahasa Inggris di sebuah keluarga konglomerat. Dan dia mengetahui bahwa Ki-woo pintar dalam bahasa Inggris. Ki-woo yang tak pernah kuliah ini dibantu Ki-jong yang pintar di bidang desain untuk membuat surat keterangan palsu, seakan-akan dia sedang berkuliah. Singkat cerita, Ki-woo pun mendatangi rumah konglomerat itu. Dia pun disambut oleh pembantu rumah itu yang bernama Ming-wan. Ki-woo pun dipertemukan dengan sang pemilik rumah yang bernama Yu-jong. Tak lama Yu-jong mengantarkan Ki-woo menuju kamar anaknya yang bernama Da-ye. Di sini terlihat kemampuan Ki-woo yang saat mengajar. Yu-jong pun merasa puas dengan hasil dari Ki-woo. Saat berbincang di ruang tamu, Yu-jong mengenalkan lagi pada anaknya yang kedua yang bernama Da-song, yang merupakan anak yang aktif. Da-song agak sedikit nakal, namun Da-song ini memiliki bakat melukis yang luar biasa. Yu-jong pun bercerita bahwa tak ada guru seni yang bertahan lama dalam mengajar Da-song. Mendengar hal itu, Ki-woo pun langsung mengajukan seseorang untuk dijadikan sebagai seorang guru seni Da-song. Ki-woo pun mengajak Ki-jong yang merupakan adiknya sendiri untuk berpura-pura menjadi guru seni Da-song. Tapi mereka berpura-pura kalau mereka bukanlah satu keluarga. Terlihat Da-ye yang menguping pembicaraan mereka. Saat pelajaran dimulai, Da-ye pun mengatakan bahwa ia cemburu kepada Ki-jong. Da-ye juga mengatakan rasa sukanya kepada Ki-woo dan memegang tangan Ki-woo sampai mereka pun berciuman. Di sisi lain, Ki-jong berhasil membuat Da-song berubah dari anak aktif dan nakal menjadi anak yang sopan dan penurut. Ki-jong pun menjelaskan masalah psikologi Da-song. Hal itu pun membuat Yu-jong semakin kagum dan tertarik dengan kemampuan Ki-jong, dan juga mengenalkan suaminya yang bernama Park. Park ini menyuruh sopir untuk mengantarkan Ki-jong pulang. Ketika di dalam mobil, Ki-jong dengan sadarnya melepas celana dalamnya dan meletakkannya di bawah bangku belakang. Hal itu dilakukan untuk membuat seolah-olah sopir telah melakukan perbuatan mesum di dalam mobil. Terlihat keluarga mereka sedang makan-makan dengan gaji pertama Ki-woo dan Ki-jong. Di sana mereka ngobrol tentang pekerjaan. Dan keesokan hari, misi Ki-jong pun berhasil. Park yang sedang berada di mobil menemukan celana dalam di kursi belakang. Dia dan istrinya langsung memutuskan untuk memecat sopir tersebut. Misi Ki-jong pun berlanjut. Ia mengatakan kepada Yu-jong bahwa ia memiliki kenalan seorang sopir profesional. Ternyata Ki-jong merekomendasikan ayahnya sendiri. Pak Kim ini tidak pernah membawa mobil mewah. Ki-woo pun mengajak ayahnya ke showroom untuk mempelajari mobil. Singkat cerita, tibalah waktu Pak Kim menjadi sopir. Dia sangat handal dan Park pun senang. Tak sampai di situ, mereka pun berencana untuk menyingkirkan Ming-wang, pembantunya, dan menggantikannya dengan Chung Sok, yang itu adalah ibu mereka sendiri. Mereka pun menemukan cara bahwa Ming-wang alergi terhadap buah persik. Jadi jika Ming-wang terkena serbuk buah persik, dia akan mengalami batu-batu. Keluarga Kim kemudian mengatur strategi. Pak Kim dengan pandainya menakut-nakuti Yu-jong bahwa Min-wang mengidap TBC dengan tujuan Yu-jong memecatnya. Rencana mereka pun berhasil. Kini Min-wang telah dipecat dan posisinya digantikan oleh Chung Sok yang merupakan ibu mereka. Akhirnya mereka sekeluarga pun dapat bekerja di rumah itu dengan tetap memainkan perannya masing-masing dan berpura-pura seolah-olah mereka tak saling mengenal. Singkat cerita, keluarga Park liburan untuk merayakan ulang tahun anak mereka Da-song. Setelah mereka berangkat liburan,
keluarga Pak Kim bersantai-santai menikmati kemewahan rumah majikannya dengan segala fasilitas. Mereka sekeluarga berkumpul di ruangan keluarga untuk merayakan keberhasilannya karena telah mendapatkan pekerjaan. Ketika sedang berbicara, mereka dikagetkan oleh suara bel rumah yang berbunyi. Hal itu pun membuat mereka sekeluarga panik dan ketakutan. Lalu Chung Sok memeriksa di pintu keluar dan ternyata orang itu adalah Meng Wang, yaitu pembantu yang telah dipecat. Meng Wang mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Chung Sok pun merasa aneh dan curiga dengan tingkahnya. Namun pada akhirnya dia tetap membiarkan Meng Wang untuk masuk. Meng Wang pun masuk dan langsung menuju gudang basement rumah. Karena Meng Wang tak kunjung kembali, Chung Sok pun menyusulnya. Ketika tiba, dia dikagetkan dengan Meng Wang yang sedang berusaha mendorong lemari. Ternyata di balik lemari tersebut terdapat sebuah jalan menuju ke dasar basement dan Meng Wang langsung bergegas memasukinya. Ternyata aksinya ini juga diketahui oleh anak-anaknya yang mengikutinya diam-diam. Chung Sok yang penasaran pun mengikuti Meng Wang ke dasar basement. Di dalam sana ternyata ada suami Meng Wang yang memiliki sedikit gangguan mental. Meng Wang bercerita semuanya tentang rumah tersebut, dan tentu saja Park sang pemilik rumah sekarang tidak mengetahui tentang ruangan tersebut. Tak lama kemudian Pak Kim dan anak-anaknya yang menguping tanpa sengaja terjatuh diketahui oleh Meng Wang. Akhirnya Meng Wang yang curiga langsung merekam mereka dan mengancam akan melaporkan ke Park jika mereka tidak menuruti Meng Wang untuk menutupi penyamarannya. Dengan terpaksa, keluarga Pak Kim pun menuruti permintaannya, tapi pada saat Meng Wang lengah, keluarga Kim menyerang mereka dan berusaha merebut ponsel miliknya. Akhirnya pun berhasil merebut ponsel tersebut. Dan saat itu juga terdengar telepon rumah yang berbunyi. Ternyata itu dari keluarga Park yang tidak jadi berkemah karena Dasong yang lagi marah. Mereka pun bergegas membersihkan rumah dan semua kekacauan. Meng Wang dan suaminya terpaksa mereka ikat dan dikurung di dalam ruangan rahasia tersebut. Beruntungnya keluarga Park tiba pada saat yang tepat, saat rumah sudah bersih seperti awal. Sialnya saat itu muncullah Dasong yang membuat mereka semua kebingungan dan bersembunyi di bawah meja ruang tamu secara bersamaan. Ternyata Dasong keluar ingin tidur di halaman rumah dengan menggunakan tenda. Park dan istrinya pun memutuskan untuk tidur di ruangan tamu untuk mengawasi Dasong. Tepat di depan meja tempat keluarga Kim bersembunyi. Tiba-tiba Park mencium bau yang biasanya dia cium ketika berada di dalam mobil, yang tak lain bau itu adalah bau badan Pak Kim. Dia juga merendahkan masyarakat kaum bawah dan hal itu membuat Pak Kim sakit hati dengan sikap Park. Tak lama kemudian Park dan istrinya melakukan mantap-mantap di sofa. Setelah mantap-mantap, Park dan istrinya pun tertidur. Keluarga Kim pun cepat-cepat keluar dari rumah itu. Mereka pun berjalan dengan derasnya hujan menuju rumah mereka. Ketika hendak tiba di rumah mereka pun disambut oleh banjir. Mereka bergegas menuju rumah untuk menyelamatkan barang-barang yang ada di rumah. Rumah mereka terendam banjir. Akhirnya mereka pun ditampung di tempat pengungsian sementara. Pemandangannya jauh berbeda dengan apa yang baru saja mereka alami di rumah keluarga Park. Keesokan hari, keluarga Park mengundang Ki-woo dan Ki-jong ke pesta ulang tahun Dasong, sedangkan Pak Kim dan Chung Sok diminta untuk menyiapkan tempatnya. Ketika pesta dimulai, Ki-woo secara diam-diam berjalan menuju ruangan rahasia dengan membawa batu besar pemberian temannya. Sesampainya di dalam, dia kaget melihat Meng Wang yang ternyata telah meninggal. Dan saat itu juga tiba-tiba Ki-woo dijerat lehernya oleh suami Meng Wang. Ki-woo pun berusaha kabur, tetapi tidak bisa, hingga dihantamkan batu besar itu ke kepala Ki-woo, hingga Ki-woo pun pingsan. Suami Meng Wang pun langsung mengambil sebuah pisau besar dan keluar menuju halaman tempat pesta ulang tahun Dasong. Di sana, dia pun membuat kekacauan dengan menusuk Ki-jong. Hal itu membuat pesta menjadi kacau. Pak Kim langsung berusaha menolong Ki-jong.
sementara Jung Sok berusaha menyerang. Mereka pun terlibat perkelahian hingga Jung Sok berhasil melumpuhkannya. Sementara Park yang panik berusaha mengambil kunci mobilnya yang jatuh di dekat Pak Kim. Dia mengambil kunci tersebut sambil menutup hidungnya supaya tidak mencium bau badan Pak Kim. Pak Kim pun emosi dan berlari menusuk Park hingga tewas. Setelah itu, Pak Kim pun langsung berlari keluar rumah. Singkat cerita, ternyata Ki-woo selamat dari hantaman batu, tapi karena dia mengalami hantaman yang keras, dia menjadi sering tertawa sendiri. Sedangkan Ki-jong yang ditusuk telah meninggal. Pak Kim hingga sekarang masih belum ditemukan keberadaannya. Di lain tempat, Ki-woo dan ibunya pun harus menerima hukuman dengan tuduhan penipuan. Setelah beberapa saat dan keadaan telah membaik, terlihat Ki-woo mengintai rumah keluarga Park dari atas bukit, yang ternyata rumah tersebut telah dihuni oleh keluarga lain. Tujuan Ki-woo mengintai untuk memperhatikan sebuah lampu yang berkedip, yang merupakan simbol kode yang berisi pesan dari Pak Kim yang bersembunyi di dalam ruang rahasia. Setiap malam Pak Kim keluar dari ruangan rahasia untuk mencari makanan di kulkas. Mengetahui hal itu, Ki-woo pun berusaha keras untuk menjadi orang sukses hingga dia bisa membeli rumah itu dan diselamatkan ayahnya. Di akhir film, terlihat Ki-woo yang telah sukses dan berhasil membeli rumah mewah tersebut. Dia pun langsung mengeluarkan ayahnya dari dalam ruangan rahasia itu dan mereka pun melepaskan kangen. Tetapi itu semua hanyalah khayalan dari Ki-woo yang hingga saat ini masih belum terlaksana. Ibunya pun masih menempati rumah kecilnya di kawasan kumuh dan film pun selesai.